Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang kudus. Kita berdoa. Sang Sabda Ilahi, tuliskanlah perkataan-Mu yang abadi dan kekal itu di tengah-tengah perkataan kami yang selalu berubah-ubah dari generasi ke generasi. Sesungguhnya firman-Mu tidak pernah berubah, firman-Mu kekal selama-lamanya, dan firman-Mu yang kami butuhkan untuk mengarahkan langkah-langkah kaki kami, untuk membentuk perilaku dan karakter hidup kami, untuk benar kami menikmati Injil yang menyelamatkan itu. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami, Bapa, maka kami pun siap ada dalam pelayanan firman ini. Demi Kristus firman yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, kitab 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Perikop pembacaan diberi judul Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas murid. Sesudah itu Ia menampakkan diri lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Demikian firman Tuhan. Diberkati Tuhan Yesus, pelayan khusus dan jemaat Palau 3 tempat dari keluarga kegiatan Ibadah bukan domisili. Sangat bersyukur pagi hari ini boleh melayani di jemaat Sumber Berkat sebagai kadin dari wilayah pendeta jemaat. Salam Paskah buat kita semua, damai di hati. Ada sehat-sehat. Puji Tuhan. Boleh
Yang ketiga, cukup dengan berbuat baik, maka engkau akan masuk surga walau tak percaya kepada Yesus. Saudara, kalimat-kalimat ini adalah pernyataan dari seorang pendeta yang sedang viral, dan cukup banyak anak muda gereja yang sangat setuju dengan pola pikir dari sang pendeta yang disebut sebagai tokoh Kristen progresif, Kristen yang terkini, Kristen yang termaju, Kristen yang terpercaya. Jadi dia cuma mau main perempuan, mau main judi, yang penting punya hati baik, punya orientasi seksual yang berbeda, tidak masalah, yang penting baik, pasti masuk surga. Saudara, tema khotbah dari Gereja Masih Minahasa minggu ini yang diambil dari surat 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11 diberi tema kebangkitan Yesus adalah Injil yang menyelamatkan. Hendak kita pahami bersama untuk menjadi filter atas pernyataan-pernyataan ini yang bisa saja membuat gereja Tuhan ke depannya akan kosong dari bangku-bangku lebih dari hati. Dan untuk kita bisa memahami bahwa kebangkitan Kristus adalah Injil yang menyelamatkan, ada dua hal yang harus kita lihat. Yang pertama, kita tahu Tuhan. Kita tahu siapa yang kita sembah, siapa yang kita percayai. Dan yang kedua, kita tahu diri. Yang pertama, saudara, kita tahu Tuhan. Yesus Kristus adalah Allah yang sejati, Allah yang sempurna, yang bukan hanya memiliki tubuh, yang bukan hanya memiliki jiwa. Karena ada agama yang menyembah Tuhan sebagai tubuh tanpa jiwa dan roh, yang tidak memiliki roh. Tetapi Yesus adalah Allah yang sejati, yang kita kenal di dalam doktrin Tritunggal. Ia memiliki tubuh di dalam Yesus, ia memiliki jiwa di dalam Roh Kudus, ia memiliki roh di dalam Bapa yang mencipta dunia ini. Dan karena itu Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 6, ketika Thomas bertanya dan Yesus pun berkata, kamu bertanya-tanya. Yesus berkata kepada Thomas, akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Cuma Yesus itu jalan keselamatan. Lalu dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat dan di ayat 2 di situ ditekankan, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Injil, bahasa Yunani-nya evangelium, kabar baik, berita sukacita. Dan Yesus adalah Injil itu sendiri. Dialah kabar baik, dialah berita sukacita. Oleh karena apa, saudaraku, kita semua yang hadir di saat ini butuh diselamatkan. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Bahkan hamba Tuhan pun adalah manusia yang berdosa. Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan semua orang
dari Sang Juru Selamat itu. Saudara, kalau ada manusia yang tercipta dari debu, ada satu-satunya manusia dari surga yang dilahirkan oleh Roh Kudus dari perawan Maria, dan dia tidak berdosa. 1 Petrus pasal 2 ayat 22 dicatat bahwa ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi juga di 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita semua datang melihat diri kita bahwa tidak ada yang benar-benar baik. Kalau kita berkata bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat, aku tidak perlu percaya dia, yang penting aku berbuat baik, maka disitulah awal dari kejatuhan kita. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ketiga bagian B dan ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata demikian, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sekali lagi sesuai dengan kitab suci. Kebangkitan Yesus bukanlah sebuah cerita rekaan, bukan roman pecisan, tetapi sebuah fakta sejarah. Ada saksi di ayatnya yang kelima dan di ayatnya yang keenam. Dicatat bahwa Yesus menampakkan diri kepada Kefas, kepada 12 murid lebih dari 500 saudara, kepada Yakobus, kepada semua rasul dan Paulus. Dan sekali lagi, berita kebangkitan Yesus bukanlah hoax. Ketika Yesus mati, kita yang tercipta dari debu tadi ini sudah dimuliakan. Tetapi dia yang berasal dari surga justru dihina dan mati bagi kita. Karena itu saat ini, mari kalau kita tahu Tuhan kita, 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 3 bagian A, Rasul Paulus katakan, sebab yang sangat penting menghadapi tantangan zaman di era teknologi digital saat ini, saudara, katakan pada hati kita bahwa pengenalan akan Yesus itu yang sangat penting, itu yang terutama, itu yang pertama, bahwa Yesus Kristus adalah Injil, dialah Tuhan, Sang Juru Selamat yang menyelamatkan kita dari kematian yang kekal. Minggu lalu kita membaca di Lukas pasal 24 ayat 42 dan ayat 43. Di situ disebutkan ketika Yesus minta makan, murid-murid kasih ikan, dan Yesus ambil itu ikan goreng dan dia makan. Saudara, pada masa gereja perdana, ikan adalah simbol bahwa saya orang Kristen. Kalau dorang mau apa, dorang garis lengkung di pasir menyerupai ikan, cuma setengah. Kalau dia itu Kristen, dia akan balas bentuk ikan. Tapi kalau dia tidak balas, berarti dia bukan orang Kristen. Kenapa? Karena pada waktu itu orang Kristen akan ditangkap untuk dibunuh dan disalibkan seperti Yesus. Dan ikan, saudara, dalam bahasa Yunani itus. Makanya di sekolah pelantikan pendeta, ketua, diaken, atau panitia-panitia itu ada salib dan ada gambar ikan. Ikan itu bahasa Yunani itus, yang artinya Yesus Kristus, Theouios Soter. Yesus Kristus adalah Allah Juru Selamat dunia. Dan ketika murid-murid kasih ikan, itu sebuah pengakuan bahwa Yesus
di dalam Tuhan. Yang kedua, tahu diri. Saudara, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, karena kasih karunia, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Perbuatan baik bukanlah jaminan keselamatan, karena tidak ada manusia di dunia ini yang benar-benar baik. Sebaik-baiknya manusia, dia tetap manusia yang berdosa, dan satu dosa saja yang ada padanya tidak akan dapat membuatnya menjadi sempurna untuk bisa tinggal di tempat yang sempurna yang disebut surga. Kalau surga menerima orang yang tidak sempurna, maka surga bukanlah tempat yang sempurna, karena natur dan surga adalah sempurna. Itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-9. Saudara, dalam ayatnya yang ke-9 dia berkata bahwa aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Semua hanya titipan. Bahkan nafas kehidupan kita hanya titipan, saudara. Mengapa? Orang hidup, orang harus hembuskan lagi. Orang yang hidup, orang tinggal di dalam bebek paru harus dihembuskan. Apalagi semua yang ada dalam hidup kita. Karena itu, saudara, di ayat 10 Rasul Paulus menegaskan 3 kali, tetapi karena kasih karunia. 1 kali. Kemudian dia katakan, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Dan di ayat 10 bagian akhir, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, orang ini selamat, orang ini boleh melayani, orang boleh hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan dengan sebuah kesadaran diri bahwa orang mengumpul orang berkebaikan itu bukan tiket untuk masuk surga, tetapi iman kepada Yesus. Karena itu 1 Korintus pasal 1 ayat 12 Paulus kasih ingat jemaat di Korintus yang terpecah menjadi 4 golongan Paulus, Apolos, Kefas, dan Kristus. Ingat, aku yang menanam, dia yang menyiram, tetapi Tuhan yang menumbuhkan. Dan 1 Korintus pasal 15 ayat 12, di situ ada sebuah ajaran sesat yang berkata tidak ada kebangkitan orang mati. Di Korintus pada umumnya orang-orang Yunani, mereka percaya budaya Yunani, filsafat Platonisme, tidak ada kebangkitan orang mati. Karena tubuh dan jiwa ada 2. Tubuh itu jahat dan cemar, jiwa itu baik dan suci. Tubuh itu adalah penjara jiwa. Kalau orangnya mati, tubuh itu hancur lenyap, tidak akan bangkit lagi, tetapi jiwa itu yang kekal. Tetapi hari ini, firman Tuhan dalam kitab suci berkata bahwa Yesus bangkit di hari yang ketiga, hendak menegaskan hari penghakiman itu ada. Dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan kembali. Yesus sebagai rasul untuk menghadap tahta pengadilan Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena itu, sebagai orang-orang yang tahu Tuhan dan tahu diri, 2 hal ini kita pegang, maka bawalah pulang firman Tuhan ini. Yang pertama, jangan mengidolakan pemimpin gereja, karena itu akan menjadi sumber perpecahan. Ketika kita mengidolakan pemimpin gereja dengan karunia-karunia yang dia miliki, lalu ketika kita mendapati hamba Tuhan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita akan melarikan jiwa dan kita menjauhi persekutuan. Dengarlah apa yang ia ajarkan, seperti Paulus. Teladanilah kehidupannya, tetapi ingat dia juga manusia yang terbatas
Tidak ada kitab suci lain yang mencatat tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus secara komplit. Hanya kitab suci orang Kristen, hanya Alkitab. Dan karena itu Alkitab bagi kita adalah kebenaran satu-satunya di mana kita mengetahui hati Tuhan dengan membaca dan merenungkan kitab suci. Lalu yang ketiga, sekarang, ketika tadi dikatakan semua agama itu sama, benar, karena agama mengajarkan kebaikan, tetapi ada yang berbeda, tujuan. Kalau agama-agama lain mengajarkan kebaikan untuk masuk surga, kita melakukan kebaikan sebagai buah dari iman kita kepada Yesus. Tuhan sebaik sekali ke orang menjadi orang jahat. Tuhan sudah setia, orang menjadi pengkhianat. Tuhan sudah begitu menyayangi kita, orang menjadi orang yang selalu mendapatkan kesusahan dari orang lain. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tujuan dari pengajaran kebaikan bagi agama Kristen bukan untuk tiket masuk surga, tetapi buah dari iman kita kepada Yesus Tuhan. Sehingga pesan yang keempat, kalau pendeta Brian Siawarta berkata, Allah itu Maha Kasih, tidak mungkin Dia memasukkan ke dalam neraka orang-orang baik karena tidak percaya Yesus. Tetapi hari ini bukan pendeta Els yang bicara, tetapi kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus Kristus Theotokos Soter adalah anak Allah juru selamat satu-satunya. Dialah jalan kebenaran yang hidup. Dan ingat saudara yang diberkati Tuhan, kebangkitan Yesus adalah Injil yang menyelamatkan. Teguhlah